Ada satu hal yang menarik dari Gus Baha ini, beliau ini selalu menghafalkan nama Madul Matin alias Joko Pitono alias Yahya Ibrahim. Beliau merupakan buronan nomor 1, bahkan kepalanya dihargai 10 juta US dollar kepada FPI. Disinilah benang merah hubungan antara jihadis cikal bakal Al-Qaeda ini menjalin komunikasi dengan kelompok FPI Aceh. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Sofyan Sauri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Di podcast kemarin kita banyak komen-komen, ada yang mendoakan semoga segera ketemu dengan Gus Baha. Ya. Biasanya kan kalau kita nonton di YouTube atau di sosial media, tapi ketika ketemu langsungnya tuh justru malah berbeda dengan katanya. Tapi dengar-dengar sudah ketemu ya? Sudah, tidak sampai beberapa bulan kemudian, 1 bulan, dan setelah itu saya berkunjung ke Rembang bersama anak-anak teman-teman ex Napiter kasus Aceh. Akhirnya kita sama-sama bisa ketemu dengan itu direncanakan atau bagaimana? Ya, sebetulnya kita sudah ada rencana juga gitu cukup lama, tapi baru kesempatan kali ini ya kita kunjung dulu lah, karena memang teman-teman di sana juga menunggu juga gitu. Jadi hampir banyak sana itu para mantan teroris tapi yang terkait dengan pelatihan militer di Aceh itu. Betul gitu. Saya ajak sana biar mereka ya dapat pembelajaran, dan juga kadang kan kita nih kaku ya, karena ngopinya kurang jauh. Nah, kali ini kita ajak ngopinya agak jauhan dikit gitu, biar mereka mendapat wawasan gitu. Dan ketemu langsung dengan Gus Baha. Alhamdulillah kita qadarullah bertemu dengan beliau, dan memang saat itu beliau ada di rumah gitu. Alhamdulillah rezeki kita gitu. Dengar Gus Baha juga nonton nggak sih di YouTube? Kayaknya nonton, dia beberapa abdi dalamnya itu cerita kepada saya, dia juga ikut senang katanya. Alhamdulillah, dan juga dia berdoa mudah-mudahan orang-orang seperti Sofyan Sauri ini banyak gitu yang mau kembali gitu. Apalagi yang bisa diceritakan ketemu Gus Baha? Iya, saya melihat beliau ya sangat luar biasa, tamunya juga cukup banyak, dan kita pun juga diterima dengan baik, dan kebetulan memang teman-teman di sana juga sudah menunggu, sehingga saya juga mendapatkan penerimaan yang baik, ramah gitu kan. Kemudian juga langsung diterima oleh Gus Baha. Ada satu hal yang menarik dari Gus Baha ini, beliau ini selalu menghafalkan nama gitu. Jadi kita nggak merasa dicuekin biasa seperti tamu biasa gitu. Tapi Sofyan nanti gini-gini ya, ingat Pak Sofyan ya, gini-gini. Artinya dia ada sebut antara 4 sampai 5 kali nama saya disebut oleh beliau dalam ketika pengajian itu, dan itu menurut saya cukup care ya, cukup komunikatif, dan beliau familiar sekali dengan kita gitu. Kan kita juga takutnya mantan teroris atau apa, takutnya dicuekin atau gimana gitu ya. Ada merasa begitu takut, tapi ternyata enggak. Beliau sangat ramah, bahkan nama saya disebut beberapa kali, 4 sampai 5 kali dalam pengajian itu ketika memberikan tausiah kepada kita itu. Gitu. Ada yang dari Aceh. Iya, betul. Nah, saya bawa Tengku Ahmad, ya, dia pernah divonis 1 SPK dengan saya, 1 perkara, ditahan 8 tahun. Namanya Andri Marlan atau Tengku Ahmad, dan yang kedua ada namanya Tengku Mukhtar. Dia merupakan Panglima FPI Aceh. Ya, Panglima FPI Aceh, dan dia terlibat dalam, ini berdua ini 1 SPK. Mereka berdua ini terlibat penembakan orang asing. Pertama Ketua Palang Merah Jerman yang berkunjung ke Aceh, mereka mengadakan program, mereka tembaki di daerah Aceh besar. Kemudian satu lagi warga asing, warga Amerika, itu Michael Ahmad namanya, seorang muslimah juga gitu. Saya bilang sampai bicara, gimana antum yakin sekali itu bule orang kafir tuh? Ternyata dia muslim. Itu gimana kalau muslim mati? Saya bilang begitu. Wah iya, itulah kesalahan kami gitu. Ya, mereka sudah menjalani hukuman. Ya, Tengku Mukhtar itu kena 12 tahun. Dan mereka ini kedua bahkan sempat di dalam penjara tuh ketika ada baiat ISIS, mereka ikut baiat juga kepada ISIS. Ini kecewa sekali saya gitu. Pada waktu itu memang mereka menggunakan senjata yang saya kirim dari Jakarta ke Aceh gitu. Ya sudah, kita bertobat, kita ngakui semua segala kesalahan,
Tidak saja pelanggaran-pelanggaran syar'i, tapi juga dalam segi strategi, baik dalam segi akhlak dan sebagainya, kami sangat-sangat jauh gitu. Sehingga terus terang apa yang kami lakukan itu jauh daripada nilai-nilai Islam yang damai begitu. Di pelatihan militer Aceh itu kan lintas tanjim. Betul. Lintas tanjim, sebutlah lintas tanjim jihadis kan. Ada kelompok Darul Islam, ada Jamaah Islamiyah, ada Betul. Majelis Mujahidin Indonesia. Ya. Nah, EPI kan bukan tanzim jihadis. Kenapa ada di Iya. situ? Jadi ini berawal dari kita ngadakan daurah pada tahun 2008 akhir sampai awal 2009 bersama Dul Matin alias Joko Pitono alias Yahya Ibrahim ya. Beliau merupakan buronan nomor 1, bahkan kepalanya dihargai 10 juta US dollar atau kalau pada saat itu kurs rupiah 93 hampir 100 M. Kepala dihargai. Memang masih di bawah daripada saya Osama yang 25 juta US dollar, saya Aiman 20 juta US dollar, dia 10 juta US dollar. Tapi termasuk nomor 15 di antara teroris yang cukup dicari oleh pemerintah Amerika dan mempunyai red notice juga gitu untuk dicegah. Ternyata dia telah 2006-2007 disinyalir dia sudah masuk ke Indonesia dari Filipina. Nah, beliau inilah yang kemudian mengkoordinir, memimpin kami mengadakan daurah dan kami memilih salah satu mas'ul Jamaah Tauhid wal Jihad itu, yaitu Yudi Zulfahri yang kemudian kelak akan menjadi nama Al-Qaeda Serambi Mekah. Tahun 2008 akhir itu ternyata terjadi insiden besar, diseranglah Gaza oleh Israel. Sehingga EPI Aceh pada waktu itu mengadakan munasoroh penggalangan dana untuk memobilisasi, katanya mengirimkan relawan ke sana. Dan ketika kami memang waktu itu kami ada di Aceh sedang mengadakan daurah. Singkat cerita, Yudi dengan Tengku Ahmad ini, nanti kita kasih foto juga, dia datanglah ke EPI Aceh. Artinya pura-pura mau daftar gitu, tapi dia mencoba mencari dukungan juga karena kita pada waktu itu udah ada ide wacana untuk membuat camp tadrib askari militer untuk cikal bakal Al-Qaeda Serambi Mekah ini. Nah, akhirnya teman-teman ini Yudi dan Tengku Ahmad ini menawarkan menawarkan pelatih. Kami punya pelatih yang hebat. Nah, ada alumni Afgan, ada alumni Filipina dan sebagainya gitu. Itu yang dimaksud itu Dul Matin, karena Dul Matin ini kan program takhasus mutafajirat, dia belajar di Afghanistan. Oh, jadi pihak yang dari Jakarta menawarkan pelatih untuk yang di EPI Aceh karena purna gitu? Enggak, Tengku Ahmad dan Yudi Zulfahri yang anak-anak Aceh ini sendiri lokal, tapi udah punya pemahaman tentang jihad global, menawarkan kepada EPI Aceh. Oh, jadi ditawarkan? Ditawarkan gitu. Jadi saya tidak masuk nominasi untuk jadi pelatih karena memang yang diproyeksi pada waktu itu Dul Matin. Nah, ketika itu juga kami datang, masih 2008 juga akhir itu bersama Syekh Ali dari Tunisia. Seorang syekh yang kemudian juga mengajar menjadi mudir di pesantren Ar-Rabwa di Indrapuri. Ada pondok pesantren namanya Ar-Rabwa dan dia sebagai pengajar di sana. Seorang Arab tapi beristrikan orang Indonesia. Dan ternyata dia seangkatan dengan Syekh Osama bin Laden. Satu angkatan dengan Syekh Abdul Azam. Jadi kita ketemu dengan Syekh Jihad ini di Banda Aceh itu. Nah, kemudian teman-teman ikhwan-ikhwan Aceh ini berinisiatif untuk menjalin hubungan komunikasi dan silaturahmi kepada EPI. Disinilah benang merah hubungan antara jihadis cikal bakal Al-Qaeda ini menjalin komunikasi dengan kelompok EPI Aceh. Nah, singkat cerita, ternyata Dul Matin membatalkan, tidak mau melatih. Akhirnya malah nunjuk saya. Antum lah Ustaz gitu, yang melatih antum kan gini. Oh enggak lah, antum alumni Afgan, alumni Filipina, masa nggak bisa gitu. Enggak, saya nggak bisa nih. Ternyata saya terakhir bisa memahami kenapa dia nggak bisa. Karena dia ini buronan internasional, gitu. Bom Bali ternyata dia pelakunya. Dia takut kalau terpublikasi, takut diketahui keberadaan dia, bahwa dia ini adalah DPO. Dan saya akhirnya bisa memahami juga. Akhirnya ya udah. Saya bilang begini sama anak-anak EPI Aceh, belikan saya tiket pesawat. Karena kan saya udah pulang ke Jawa pada waktu itu. Akhirnya mereka belikan pesawat. Sampai kemudian akhirnya saya latih. 1 minggu saya dari Aceh
sampai rumah saya udah berangkat lagi ke Aceh untuk melatih. Jadi saya ini diminta, bukannya saya menawarkan diri. Salah, FPI Aceh bilang katanya saya menawarkan diri, tidak ada. Dan nanti kita ada saksi video-video juga bagaimana Tengku Ahmad saksinya, Yudi Zulfahri dan Tengku Mukhtar, bahwa mereka lah yang sebetulnya meminta saya gitu. Sebetulnya Dul Matin memang. Jadi ngaku-ngaku Afghanistan, ngaku-ngaku alumni PIMIN sebetulnya itu Dul Matin. Tapi karena tidak siap saya jadi badal. Dan kemudian memang saya juga nggak kalah juga kemampuan saya di dalam melatih militer gitu, bisa lah gitu. Nah itulah sejarah singkat saya hubungan dengan FPI Aceh itu di situ. Di situ. Saya menolak tuduhan-tuduhan tersebut, termasuk tuduhan Habib kepada saya, dan saya siap bermubahalah. Mubahalah saya Sofyan Sauri dengan FPI, Munarman, Habib Rizik, ketua FPI Aceh, sepertinya juga maaf.